Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, bahwa pada hari ini adalah sebuah pengumuman bagi Anda yang berminat untuk CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, mari kita lihat pengumuman Kementerian Agama Republik Indonesia nomor P3103 SJ-B-2-TT2-KP.01-08-2024 tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Nah, berdasarkan surat Menteri PAN-RB nomor B/M/SM0100/2024 tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 dan keputusan Menpan-RB nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah tahun 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pertama, rincian alokasi kebutuhan tentang penghasilan. Yang pertama, alokasi kebutuhan CPNS Kementerian Agama tahun anggaran 2024 adalah 20.772 dengan rincian satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Yang kedua, tentang penghasilan adalah sebagai berikut. PNS golongan 2 juta sampai dengan 5 juta. B. PNS golongan 3 2,7 sampai dengan 6,1. Lalu yang kedua, jenis penetapan kebutuhan umum. Kemudian yang kedua, kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus ini bagi putra-putri lulusan terbaik dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan berpredikat dengan ujian cum laude yang memiliki jenjang pendidikan paling rendah S1 atau sarjana S1. Tidak termasuk diploma atau D4 yang berasal dari pertama, perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Yang kedua, perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya serta setara dengan ujian cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. B. Penyandang disabilitas. C. Putra-putri Papua dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Lalu yang D. Putra-putri Kalimantan dengan ketentuan pelamar diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di Kabupaten atau Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSC-ASN. Lalu yang ketiga adalah persyaratan. Yang pertama, persyaratan umum. Ya, biasa persyaratan umum usia 3
paling rendah 18 dan paling tinggi 35 tahun. Kemudian yang B, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang D, tidak berkedudukan sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Yang E, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan ijazah dengan ketentuan. Yang pertama, pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dari perguruan tinggi dan atau perguruan tinggi studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional. Yang kedua, pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh A, surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. Yang B, transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Yang ketiga, pelamar lulusan Ma'had Ali yang memiliki ijazah asli dari Ma'had Ali yang memiliki ijazah operasional dan Kementerian Agama pada saat lulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara, dan bersedia mengabdi di Kementerian Agama dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama atau pindah instansi dan alasan apapun. Kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulusan seleksi calon aparatur sipil negara. Dan P3K yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Pelamar hanya dapat memilih satu jenis pengadaan ASN atau yaitu PNS atau P3K pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Kemudian memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan di Kementerian Agama. Nah, lalu persyaratan khusus. Jabatan pentasih mushaf Al-Quran, kemudian jabatan pengembang tafsir Al-Quran, syahadah hafal Al-Quran 10 juz dari lembaga pendidikan agama atau lembaga yang berwenang. Kemudian jabatan penghulu wajib beragama Islam dan berjenis kelamin laki. Dan jabatan penyuluh agama wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Yang E, jabatan pengawas jaminan produk halal wajib beragama Islam. Ini yang persyaratan khusus. Kemudian yang keempat, tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Nah, ini dokumen sangat penting bagi Bapak Ibu untuk menyiapkannya. Pelamar membuat akun melalui laman dari sscasn.bkn.go.id dengan cara mengisi nomor induk, kemudian KTP, KK, NIK, kepala keluarga, dan KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait NIK dan KK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kemudian mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya. Yang C, mengunggah scan KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah sesuai ketentuan.
D. Melakukan swafoto. Kemudian memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas. Jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya. Kemudian mencetak kartu informasi akun. Pelamar login ke akun yang telah dibuat di https://sjasn.bkn.go.id dengan menggunakan nik dan password yang telah didaftarkan. Pelamar melengkapi data diri. Apabila pelamar bukan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas dan mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Yang keempat, pelamar memilih jenis seleksi CPNS. Yang kelima, pelamar memilih instansi Kementerian Agama, dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan formasi pendidikan jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi dan lokasi tes, nomor ijazah tahun lulus, rangkaian ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi saat lulus. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja jika ada. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan seperti terdiri dari pas foto terbaru, KTP, surat lamaran tertulis dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani dan dibubuhi materi sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Kemudian ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan, transkrip nilai asli dengan ketentuan persyaratan, surat pernyataan yang sudah ditandatangani atau dibubuhi materi bagi pada lampiran pengumuman ini. Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi atau bukti izin operasional. Kemudian dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar. Bagi pelamar putra atau putri lulusan terbaik sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Romawi 2 angka 2, bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang kedua, bukti sertifikat akreditasi program studi terakreditasi A unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Romawi 2 angka 2 huruf B ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Kemudian bagi pelamar putra putri Papua dengan ketentuan sebagai tercantum pada Romawi 1, 2 huruf J ditambah dengan akte kelahiran, surat keterangan dari kepala suku. Yang kedelapan, pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah lengkap benar dan dapat terbaca. Yang kesembilan, pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftar untuk digunakan sebagai bukti yang telah menyelesaikan proses. Jadwal pelaksanaan seleksi. Jadwal pelaksanaan seleksi sebagai tercantum pada lampiran ini akan dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian tahapan sistem dan bobot penilaian seleksi. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, terdiri dari pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti SKD menggunakan komputer assisted test atau CAT. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Nah, ini di bawah dapat dibaca oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nih pelamar CPNS Kementerian Agama tahun 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini silakan dibaca bagi Bapak dan Ibu
Nah, kemudian yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023, pelamar yang memiliki SKD tahun 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas. Nah, silakan dibaca, ini masing-masing memiliki bobot sendiri. Lalu lokasi pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan tahun 2024 merupakan CAT bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman https://casn.bkn.go.id. Kemudian pelaksanaan SKB tambahan bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang akan disampaikan kemudian. Nah, ketentuan lain, pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman dan seterusnya. Silakan dibaca. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari satu jenis pengadaan ASN, PNS atau jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran sama atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur. Nah, ini supaya Bapak dan Ibu hati-hati dalam memberikan data ketika melamar di SSCASN. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan mendaftar dan semoga datanya itu adalah betul-betul adalah valid dan tidak mengada-ada. Demikian informasi, semoga informasi ini adalah bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk melamar CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian, sampai di sini dan sampai jumpa.